Halo pemirsa, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Si Mohtar kembali menjumpai tentunya dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian tengah semester. Kali ini pembahasan kita adalah tentang mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah kejuruan. Dan tema kita hari ini adalah making arrangement. Dan untuk menjelaskan ini semua seperti biasa ya, selama 1 jam saya tidak akan sendirian, karena sudah ada Bapak Asep Taufik Hidayat yang mengajar di SMK Negeri 56 Jakarta hadir di studio bersama saya. Halo Pak, apa kabar? Baik, Masti. Senang sekali berjumpa setelah sekian lama kita tidak bersama ya Pak. Cukup di sini lama ya. Cukup lama. It's a long time. It's a long time we haven't met each other. Okay. So today's theme is about making arrangement. Making arrangement. Yeah, what is tells us about Making arrangement. Yes. Ya. Oke, making arrangement di sini adalah kita akan pelajari bagaimana kita ingin mengungkapkan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin membuat rencana, making arrangement, atau membuat janji. Appointment ya, gitu ya Pak, termasuk di dalamnya. Nah, termasuk juga nanti kita akan bagaimana meng-cancel, bagaimana mengkonfirmasi sesuatu yang sudah kita rencanakan atau kita buat janjinya. Baik, jadi ini selain untuk ujian nanti, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Nah, sebelum kita lanjut materi secara keseluruhan, teman-teman akan saya ajak untuk melihat sebuah tayangan yang satu ini. Silakan. Good afternoon, may I help you? Good afternoon. Is this Rainbow Arch Hotel? Yes, sir. Is there anything I can do for you? Yes, I'd like to book a room for 2 nights, a single one. Hold on a moment, please. I'll check if we still have a room available. Tayangan tadi tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu making arrangement. Di mana sih Pak di tayangan tadi yang masuk dalam tema kita? Ya, dalam tayangan tadi ada seorang pria yang memesan, ya, melakukan pemesanan atau reservation. Nah, di situ mereka berarti dia sedang membuat rencana, ya, making arrangement tentang pemesanannya itu. Oke, jadi disitulah letaknya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, karena Pak Asep sesaat lagi akan memulai pembelajaran khusus untuk teman-teman. Dan saya ingatkan bahwa nanti di segmen 2 dan 3 jangan ragu-ragu untuk menelpon kami di studio, tentunya di line telepon bebas pulsa 0800 140 3046. Dan sekarang ini semoga semuanya sudah siap untuk belajar, harus semangat. Meskipun sedang puasa, tapi tidak boleh mengalahkan hasrat dalam belajarnya ya. Ya, silakan Pak. Oke, baiklah para siswa sekalian, ya. Our subject today is making arrangement. Ya, jadi pelajaran yang kita akan pelajari adalah tentang membuat rencana. Seperti biasa, sebelum kita mengikuti pelajaran kita lebih lanjut, ada relevant vocabulary, ya, ada kosakata yang berhubungan nanti dengan pelajaran kita. Di antaranya yaitu verb yang berupa kata kerja, cancel, message, come, hold, etc. Ya, jadi ini diantaranya ada cancel yang berarti membatalkan, ya, meng-cancel, ya. Nanti juga ada confirm, ya, yang mengkonfirmasi, ada message, ya. Kemudian come, datang, ya, hold, memegang, bisa berarti memeluk, hold tergantung dengan kata apa dia dikaitkan, dia mempunyai banyak arti, ya. Oke, kemudian untuk kata bendanya, noun, di sini ada arrangement, ya. Arrangement tadi bisa berarti membuat rencana atau kesepakatan, ya. Kemudian message di sini berarti pesan, dan meeting ini berarti rapat, ya, atau pertemuan. Ya, ini ada beberapa kata, nanti banyak lagi kita akan menemukan kata-kata benda maupun kata kerja, ya, verb or noun in this subject. Oke, kita mulai dengan expression use in making arrangement. Jadi bagaimana kita mengungkapkan, ya, ungkapan-ungkapan apa yang digunakan dalam membuat rencana, dalam membuat kesepakatan. Expression used in making arrangement, ya. Kita lihat contohnya.
Yang pertama adalah asking for an appointment, ya. Jadi menanyakan janji atau kesepakatan. For example, would I be able to have an appointment to see you, please? Would I be able to have an appointment to see you, please? Ya. Jadi maksud kalimat ini adalah bisakah saya membuat membuat janji untuk bertemu denganmu. Jadi dapatkah atau bisakah saya ya to have an appointment ya membuat janji to see you untuk menemuimu ya. Ini jadi asking for appointment. Jadi kata-kata would I di sini kita pergunakan untuk menyatakan permohonan, dapatkah saya ya. Kemudian ada kata appointment yang berarti janji. Bentuk lain diantaranya suggesting as appointment time ya. Jadi menyarankan waktu kesepakatan ya. For example, could you come on Friday at 9 o'clock? Could you come on Friday at 9 o'clock? Ya, dapatkah kamu datang pada hari Jumat pada jam 9 ya. Kita menggunakan kata could you ya. Dapatkah Anda, bisakah Anda come datang, come on Friday datang pada hari Jumat at 9 o'clock ya. Jadi untuk menanyakan janji atau menyarankan waktu kesepakatan kita bisa menggunakan kata would I ya yang berarti menyatakan apakah saya bisa, kemudian could you yang menyatakan atau memohon, meminta kepada kamu untuk datang on Friday ya. Oke, kemudian kita punya ungkapan lain yaitu expression used in confirming arrangement ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam mengkonfirmasi kesepakatan atau rencana ya. Jadi konfirmasi di sini adalah menegaskan. Ketika kita sudah mempunyai rencana, kita biasanya ingin menegaskan kembali apakah rencana itu sudah sesuai dengan kesepakatan awal kita ya. Jadi kita perlu mengkonfirmasi. Kata-kata untuk mengkonfirmasi diantaranya ya dengan menggunakan kata I'd like to confirm ya. I'd like to confirm. Saya ingin mengkonfirmasi. Saya ingin menegaskan ya sesuatu yang pada awalnya telah kita sepakati. Ya. For example, kalimatnya misalkan I would like to confirm about the night flight. I would like to confirm about the night flight. Ya. Saya ingin mengkonfirmasi tentang penerbangan malam. Jadi misalkan saya sudah memesan tiket untuk penerbangan pada malam hari. Ketika saya akan berangkat, saya mengkonfirmasi kembali, menegaskan, ya. I would like to confirm about the night flight. Another example, I would like to confirm about our appointment. Ya, ini juga sama. I would like to confirm. Saya ingin menegaskan, saya ingin mengkonfirmasi tentang janji kita. Ya, kita telah buat janji dan saya ingin menegaskan apakah janji itu tetap dipegang, tetap ditepati. Saya akan mengkonfirmasi dengan menggunakan kata-kata I would like to confirm about our appointment. Ya, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam mengkonfirmasi atau menegaskan rencana. Oke, kita punya bentuk contoh lain. Kalau tadi sudah membuat janji atau membuat kesepakatan atau rencana, ya, expression used in making arrangement, kemudian expression used in confirming arrangement, mengkonfirmasi. Kita juga bisa mempunyai kalimat lain bagaimana meng-cancel atau menunda atau membatalkan kesepakatan. Jadi expression used in canceling arrangement. Ya, terkadang kesepakatan yang kita buat ternyata tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dilaksanakan, maka kita harus membatalkan kesepakatan tersebut. For example, I regret to tell you that I have to cancel for buying a motorcycle. Ya, jadi rencana awalnya saya ingin membeli motor, tapi ternyata saya batalkan. Ya, saya akan mengatakan I regret to tell you. Ya,
Saya menyesal, ya. Berarti ini penyesalan, ya. Penyesalan bahwa kita terpaksa harus membatalkan. I regret to tell you. Saya menyesal untuk mengatakan padamu bahwa I have to cancel. Saya harus membatalkan buying a motorcycle. Saya harus membatalkan untuk membeli motor itu. Ya. Kemudian contoh lainnya, I'm sorry that I will have to cancel for repairing washing machine. Ya, saya minta maaf. Ya, I'm sorry bahwa saya akan membatalkan untuk memperbaiki mesin cuci itu, ya. Jadi saya mengatakan I'm sorry, ya, maaf, ya. Jadi kalau kita membatalkan sesuatu, ya, sebagai pernyataan penyesalan yang menyatakan dengan sopan bahwa kita menyesal setelah membatalkan, kita bisa mengatakan dengan I regret, saya menyesal, atau I'm sorry, saya mohon maaf, ya, untuk membatalkan sebuah kesepakatan. Ya. Jadi untuk sedikit lebih sopan ya Pak ya, Iya, tidak langsung dibatalkan, tidak langsung tapi dibatalkan, ya kita mengungkapkan dengan kata-kata yang polite, ya. I regret, saya menyesal, atau I'm sorry, ya, saya mohon maaf untuk membatalkan kesepakatan itu. Mungkin kalau ditambahkan dengan I feel bad juga bisa ya Pak ya? Bisa, ya, I feel bad. Banyak ya. ekspresi lain yang bisa banyak diungkapkan. ekspresi lain yang bisa kita ungkapkan. Ya. Oke, baik, sekarang kita bisa mengaplikasikan bentuk kata-kata tersebut dalam dialog, ya. Ya, untuk dialog pertama kita akan mengaplikasikan bagaimana membuat kesepakatan atau membuat rencana, making arrangement. Ya, di sini ada dialog. Oke, Mbak Asti bisa membantu saya untuk membaca. Sure. Which part? Rahma. Okay. Are you free on Saturday evening? Well, I have to accompany my mother to the doctor to check up her health. What's up? Actually, I'd like you to accompany me to the book fair. How about Sunday morning? Well, Sunday morning at 10 o'clock will be good. Oke, jadi dalam dialog ini ada kesepakatan, ada hal-hal yang disepakati. Jadi Rahma, ya, menyatakan sesuatu pada Lia, ya, menyatakan apakah Lia libur, are you free on Saturday evening? Kata Lia, well, I have to accompany my mother, I have to. Saya harus menemani ibu saya to the doctor, ke dokter, to check up her health, untuk memeriksa kesehatannya. What's up? Ada apa? Nah, Rahma berkata, actually, I'd like you to accompany me to the book fair. Jadi, sesungguhnya saya ingin kamu menemani saya ke pameran buku, ke pasar buku, ya. Di sini adalah kesepakatannya di sini. I'd like you to accompany me. Jadi Rahma membuat kesepakatan dengan Lia. Lia menjawab, how about Sunday morning? Gimana kalau hari Minggu pagi? Well, Sunday morning at 10 will be good. Ya, jadi di sini ada kesepakatan bahwa Rahma dengan Lia akan pergi ke book fair, ya, to the book fair at 10 on Sunday morning. Ya, itu kesepakatannya. Ya. Kata-kata yang kita perlu lihat di sini adalah I'd like you, ya, saya ingin kamu, ya, untuk menyatakan kesepakatan. Ya. Jadi ada permohonan juga ya Pak di sini, ada permintaan untuk membuat kesepakatan. Oke. Kemudian confirming arrangement. Ya. Oke, bagaimana how we apply confirming arrangement to the dialogue. Kita lihat bagaimana mengkonfirmasi arrangement pada dialog, mengaplikasikannya. Nah, di sini ada dialog juga. Ya, oke, Mbak Asti, waiter. Rudy is calling electronic store to confirm an arrangement. Jadi Rudy sedang menelpon electronic store, toko elektronik, to confirm, untuk mengkonfirmasi an arrangement, kesepakatannya. Oke. Sahabat electronic store, good morning. Good morning. I'd like to confirm an arrangement for buying household equipment. Certainly. Could you come on Saturday morning at 10? Yes, that's fine. What's your name, please? Waiter. What's your name, please? Rudy Hartono.
Well, see you next Saturday then, Mr. Hartono. Oke. Oke, itu adalah bentuk percakapan dari confirming arrangement Confirming ya. arrangement. Masih ada satu lagi tentang canceling appointment dan juga kita akan membahas lebih dalam tentunya tentang confirming arrangement ini. Tapi sesaat lagi ya, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. 0800 140 3046 adalah line telepon bebas pulsa yang sudah bisa mulai dihubungi untuk langsung bertanya kepada Bapak Asep Taufik Hidayat, dan materi kita kali ini adalah bahasa Inggris dengan tema making arrangement. Dan alhamdulillah rupanya kita sudah tersambung nih dengan penelpon kita yang pertama pada hari ini. Langsung saja dicoba sapa ya. Halo. Halo, Ya, dari siapakah ini? Junafri di Sumatera Barat. Baik, silahkan. Pertanyaannya apa? Ya, apa perbedaan dan persamaan antara cancel agreement dengan refuse? Cancel agreement dengan Refuse. Refuse something. Oh, refused. Reviews. Something. Okay. Do you have another question? Yunafri, ada lagi pertanyaannya? Ya, Itu saja? ya. Terima kasih atas teleponnya, ditunggu jawabannya ya. Yunafri di Sumatera Barat bertanya apa sih beda atau persamaannya antara cancel agreement dengan reviews of something? Reviews of something. Menolak. Canceling arrangement. Yes. Kalau canceling arrangement itu arrangement sudah kita jelaskan tadi adalah mengenai kesepakatan ya, perjanjian. Jadi sudah awal itu sudah ada kesepakatannya. Kemudian di perjalanan kita harus membatalkan kesepakatan tersebut ya. Sedangkan kalau reviews of something ya kita menolak sesuatu. Dari awal ya? Mungkin saja belum ada kesepakatan awal ya. Jadi begitu orang menawarkan sesuatu kita menolak. Sementara kalau canceling arrangement menolak atau membatalkan suatu perjanjian atau kesepakatan. Gitu. Mungkin bisa diberikan contoh, Pak? For example, jadi misalkan tadi dalam dialog sudah ada ya mengenai canceling the arrangement ada ya, sudah belum ya? Oh, dialognya belum? Dialognya Tapi belum. Nah, jadi misalkan kita menelpon untuk memesan sebuah seperti tayangan tadi, memesan sebuah kamar hotel, kemudian ternyata kita tidak jadi untuk datang. Nah, itu kita harus meng-cancel ya, cancel arrangement ya. Jadi kita meng-cancel, membatalkan, walaupun bahwa kita tidak jadi untuk memesan kamar tersebut ya. Sementara kalau review ya, review of something ya kita menolak sesuatu yang ditawarkan gitu saja. Baik, Yunafri di Sumatera Barat, semoga kini kamu sudah lebih mengerti. 0800 140 3046 masih kok dibuka untuk teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Tema kita hari ini adalah making arrangement dan akan dijawab oleh Bapak Asep Taufik Hidayat. Tadi sebelum jeda kita sedang membahas satu buah dialog mengenai confirming arrangement. Sudah dibacakan dan sekarang kita akan masuk penjelasannya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang confirming arrangement ya. Jadi mengkonfirmasi ya. Jadi di sini ada dialog ya. Rudy is calling electronic store. Jadi dia menelepon toko elektronik to confirm untuk mengkonfirmasi an arrangement, mengkonfirmasi kesepakatan, rencana atau janji. Waiter said, "Sahabat electronic store, good morning." Ya, jadi kata pelayannya menjawab telepon, "Selamat pagi, sahabat electronic store." Rudy, "Good morning. I'd like to confirm an arrangement for buying household equipment." Ya, saya ingin mengkonfirmasi atau menegaskan kembali bahwa ia jadi membeli kesepakatan untuk membeli household equipment, jadi peralatan rumah tangga itu. Kata pelayan, "Certainly, could you come on Saturday morning at 10?" Ya. Dapatkah Anda datang pada hari Sabtu pagi jam 10? Yes, that's fine. What's your name please? Rudy Hartono. Well, see you next Saturday then. Ya, selamat berjumpa nanti di hari Sabtu, Mr. Hartono. Jadi Rudy ini menegaskan bahwa dia jadi untuk membeli ya.
Ya, jadi Dan ada yang bisa waktu yang ditentukan bersama dalam adalah waktu yang ditentukan bersama pada hari Sabtu. Oke. Sebelum kita lanjut di dialog selanjutnya mengenai counseling ya Pak ya, appointment, Canceling appointment. kita akan kembali menerima penelpon. Halo. Halo. Iya, dari siapakah ini? Dengan adik Ipun di Gorontalo. Baik. Ivon di Gorontalo, sebelumnya boleh saya minta tolong volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Ya, silahkan Ivon, pertanyaannya apa? Halo? Halo? Iya, sayang sekali terputus. Ivon di Gorontalo, silakan mencoba kembali jika ingin masih melanjutkan pertanyaan yang belum sempat tersampaikan ya. Dan masih kami mengundang teman-teman yang lain tentunya di line telepon bebas pulsa 8001403 046. Sembari menunggu penelpon seperti biasa nih, kita akan lanjutkan kembali materi kita sampai di canceling appointment. Silakan Pak. Oke, kita ke dialog berikutnya ini Mbak Asti, itu tentang canceling appointment, ya, membatalkan janji. Jadi kita boleh mengatakan dengan arrangement, boleh juga dengan appointment, ya, kesepakatan. Dua-duanya berarti kesepakatan atau janji. Oke, di sini ada dialog between Susi and Ahmad. Mbak Asti as a Susi. Sure. PT Intan Pratama, good morning. Good morning, my name is Ahmad Susilo. Can I help you, Mr. Susilo? I'm sorry that I will have to cancel my arrangement of service of housing electrical on July 2nd because I have to go to Semarang and I'd like to make another arrangement at another time after arriving from Semarang. Oh, that's too bad, but I'll wait your another confirmation. Thank you for your kindness. You're welcome. Ya. Jadi di sini membatalkan